Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Tragustian dengan nomor NPM G1F0240443. Saya adalah mahasiswa di jurusan Sistem Informasi angkatan 2024 di Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya adalah calon asisten praktikum pada mata praktikum komputer dan pemrograman. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu variabel dan juga tipe data di dalam bahasa pemrograman Python. Mengapa saya menjelaskan ini? Karena menurut saya variabel dan tipe data ini adalah ilmu dasar sebelum kita mengenal pemrograman itu lebih lanjut. Nah, pertama itu ada variabel. Variabel adalah wadah atau tempat untuk menyimpan data dalam program. Jadi setiap data-data yang kita inputkan ke dalam program itu nanti akan disimpan di dalam variabel. Mengapa variabel ini sangat penting? Karena misal tidak adanya variabel, otomatis data itu tidak bisa disimpan juga di dalam program. Dan program itu tidak akan berjalan seperti dengan apa yang kita mau. Nah, variabel ini juga tidak boleh asal-asalan untuk penamaannya. Di sini saya contohkan, di sini saya memasukkan nama Budi ke dalam variabel nama. Dan juga di sini saya mencontohkan saya menyimpan data angka 5 dalam variabel kelas. Nah, untuk selanjutnya itu ada tipe data. Nah, tipe data adalah jenis nilai yang bisa disimpan di dalam variabel. Setiap data memiliki jenis-jenis tertentu. Nah, jadi tipe data itu jenis datanya yang disimpan dalam variabel. Jadi, misal kita di sini kita menyimpan data Budi. Nah, Budi ini kan berbeda dengan 5 ini. Budi ini memakai kutip, sedangkan 5 ini tidak memakai kutip. Nah, ini adalah tipe datanya, jenis dari nilainya. Nah, baik. Lalu, tipe data itu yang utama dalam Python itu ada 4. Ada integer, ada string, ada float, dan juga ada boolean. Nah, untuk integer itu tipe datanya itu bilangan bulat. Di sini bilangan bulat itu seperti kelas ini, 5. Nah, 5 ini tipe datanya itu int. Nah, lalu di sini ada string. Tipe data berjenis text. Nah, dicontohkan sini itu adalah Budi. Nah, Budi ini tipe datanya itu string. Untuk kita bisa mengetahui string itu kayak gimana. Nah, ini ada tanda kutip. Biasanya string itu ditandai dengan adanya tanda kutip. Lalu ada float, yaitu adalah jenis tipe data, angka, bilangan desimal. Sama seperti int tadi. Nah, bedanya int itu bilangan bulat, sedangkan float itu bilangan desimal. Lalu ada boolean. Boolean ini tipe data logika. Itu hanya ada 2, itu true atau false. Nah, untuk lebih lanjut lagi kita coba saja dengan kita menulis code-nya. Di sini saya menggunakan kode editor Visual Studio. Nah, pertama itu kita belajar tentang penamaan variabel. Nah, yang saya katakan tadi, penamaan variabel itu tidak boleh basing-basing, tidak boleh sembarangan. Nah, yang tidak boleh ditulis itu pertama itu menggunakan angka di depan. Contohnya itu seperti ini. Misalnya kita 10 angka, kita masukkan datanya 10, kita tampilkan dengan print, itu kita masukkan variabelnya 10 angka. Kita coba jalankan programnya. Nah, di sini error
Karena itu kita tidak boleh menggunakan angka dalam penamaan variabel itu, angka tidak boleh di depan. Coba kita hapus di sini. Kita pindahkan angkanya ke belakang. Nah, maka ya kodenya akan berjalan. Karena depannya ini bukan angka. Karena depannya ini huruf. Lalu kita tidak boleh menggunakan spasi. Boleh menggunakan spasinya kita angka spasi 10 sama dengan 10. Print angka 10. Nah, ini programnya error. Karena penamaan variabel itu tidak bisa menggunakan spasi. Ini sama seperti halnya tuh dalam penamaan pembuatan username Instagram. Nah, pada kita buat username Instagram itu kan, misal kita ingin menambahkan spasi, itu dia akan otomatis tergantikan dengan underscore. Nah, jadi untuk spasi itu bisa diganti dengan underscore. Kita coba jalankan kodenya. Nah, kodenya akan berjalan. Bisa dia menggunakan underscore. Gunakan underscore. Nah, untuk penyusunan huruf ini, itu dia sebenarnya bebas ya, mau dia itu huruf besar atau huruf kecil. Nah, di sini kita gabung. Angka. Tapi di sini itu juga harus sama. Angka. Nah, maka kodenya akan berjalan. Jadi tidak boleh ditulis, jadi yang tidak boleh ditulis dalam penamaan variabel itu yang pertama itu angka di depan, lalu kita menggunakan spasi. Lanjut kita mempelajari tentang tipe data. Ini kita coba cek ini ya. Ini kan bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan bertipe data in. Kita cek di sini. Ini kita koma ini dia itu berfungsi sebagai pembatas atau pemisah. Bisa juga diartikan dengan dan. Di sini kita cek dengan type untuk mengecek tipe data. Kita masukkan variabelnya. Ini kita salin saja. Begitu juga. Typo salah. Kita coba jalankan. Nah, untuk 10 ini benar. Dia tipe datanya in. Lalu di sini kita coba kita masukkan string 10. Ini kita masukkan type juga. Type angka 10. Nah, dia bertipe data string karena dia menggunakan tanda kutip. Untuk data string itu juga bisa kita tampilkan pada luaran dengan print ini. Kita tambahkan kutip di sini. Lalu apa? Ini tipe data agar mudah pembacaan. Lalu di atas juga tambahkan kutip. Ini tipe datanya. Ini kita belum kasih koma. Ini kita clear dulu. Kita jalankan kodenya. Nah, 10 ini tipe datanya in. Sedangkan 10 ini tipe datanya string.
Lalu kita coba yang float, desimal. Misal sini 10,5. Di sini untuk pemutusan desimal itu karena koma itu berfungsi untuk sebagai dan atau sebagai pembatas ini. Nah, kita untuk membuat desimal itu kita menggunakan titik. Terus kita tampilkan. Lebih cepat kita saling aja. Ini kita bisa blok Shift ALT bawah. Ini adalah shortcut untuk mempercepat dalam menyalin kode. Terus untuk memindahkannya, nyalakan ALT bawah. Terus ini kita blok, terus kita Ctrl D agar kursornya itu menjadi 2. Nah, kita buat sini buat desimal. Silahkan. Nah, untuk 10,5 ini tipe datanya itu float. Lalu yang terakhir itu adalah boolean, itu logika. Kita coba true dulu, true. Lalu kita salin seperti tadi. Lalu ini kita blok, Ctrl D, push 3. Silahkan. Nah, di sini dia true itu tipe datanya itu boolean. Bagaimana kalau kita masukkan sini walaupun dia true tapi dia menggunakan kutip, maka otomatis dia akan berubah menjadi string karena dia menggunakan tanda kutip walaupun ini sama-sama true. Rahasia. Nah, kita kutipnya. Nah, walaupun sama-sama true tapi beda. Ini string, ini boolean. Ini pakai kutip, ini enggak. Nah, jadi sekian tentang pembahasan bagaimana cara penamaan variabel, yaitu kita tidak boleh menggunakan angka di depan dan tidak boleh menggunakan spasi, tapi gunakan underscore. Lalu untuk tipe data itu ada int, tipe data bilangan bulat, dan ada string, tipe data berupa teks yang ditandai dengan tanda kutip, lalu ada desimal, lalu ada float, tipe data bilangan desimal, terus ada logika, yaitu true dan juga false. Nah, false ini juga boleh. Sekian. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.